Sebelumnya ada rumor kuat, Cavendish yang kabarnya makin dekat dengan Indonesia. Bahkan bek Copenhagen itu sangat mencintai tanah air kakeknya, padahal belum deal dengan PSSI. Dan setelah Cavendish, ada bocoran nama baru yang mencuat ke publik. Ini juga rumornya cukup kuat, karena udah diinterview oleh Yusa Nugraha. Dan orangnya juga udah bilang fix mau bela Garuda. Tapi menariknya, pemain ini pernah nolak PSSI karena sempat sibuk mau bergabung ke Liverpool. Bahkan saking menonjolnya, saat itu sampai-sampai diberi julukan Lionel Messi-nya Maluku. Tentu ini bisa saja jadi opsi untuk membangun proyek mewujudkan mimpi sang Garuda menuju Piala Dunia 2026. Dan tentu saja, Bahrain dan Cina bereaksi melihatnya sampai mau dilaporin. Lantas siapa dia dan apa skill spesialnya? Mari kita ulik sampai tuntas. Ingat, sampai tuntas biar makin tahu. Belakangan ini makin banyak nama pemain diaspora yang mencuat, mengingat Messi Girls dan Eliano sudah selesai. Ditambah pihak PSSI juga membocorkan akan ada nama baru di bulan Oktober, membuat banyak media memunculkan nama-nama pemain keturunan baru ataupun yang sudah lama dirumorkan. Namun paling kuat rumornya ya Cavendish yang pernah kita bahas sebelumnya, di mana bek 27 tahun itu mengaku sudah dihubungi oleh pihak PSSI lewat agennya. Dan itu ia ceritakan langsung saat wawancara dengan media Denmark Politike. Namun selain Bang Dix, ada juga nama baru yang sangat menarik dibahas, yakni Siamoru Tenno, di mana pemain yang baru berusia 19 tahun itu dulu juga sempat diincar PSSI, sama seperti Cavendish. Tapi saat 2020 lalu, ia mengaku tak memikirkan itu, karena ingin fokus merintis karir terlebih dahulu dan mau mencapai impiannya untuk bergabung ke klub kesayangannya. Klub impianku adalah Liverpool. Mereka punya suasana stadion yang luar biasa. Saya mengunjungi Anfield Stadium tahun lalu. Ketika para supporter di tribun bernyanyi, saya merasa begitu bersemangat, ujar Siamaro pada tahun 2020 kepada Indosport. Tak salah jika ia ingin fokus mengasah kemampuan, karena impiannya adalah klub raksasa Inggris Liverpool, dan tentu ia butuh kerja keras serta fokus tinggi. Namun itu dulu, kini dirinya tak kunjung meraih impiannya, dan usianya sudah mendekati kepala dua. Tentu karir timnas juga mulai diperhatikan oleh pemain berusia 19 tahun itu. Dan ternyata benar teman-teman. Akhirnya Siamoru Tenno baru-baru ini bilang mau membela timnas Indonesia. Hal tersebut disampaikan saat ngobrol santai dengan YouTuber Yusa Nugraha. Siamoru Tenno sendiri saat ini bermain untuk VTC U21. Dia mengaku banyak mendengar kabar perihal pemain keturunan yang belakangan memilih bermain untuk timnas Indonesia. Ditambah ia tertarik dengan fans Garuda yang gila. Ya, lagi-lagi kegilaan fans jadi paling disorot. Dan itulah yang menjadi magnet yang akhirnya membuat pemain berusia 19 tahun itu berminat gabung timnas. Banyak pemain keturunan Belanda yang bermain di sana. Saya mendapat banyak berita soal itu. Ya, kami tentu saja mengikutinya. Banyak pemain keturunan Indonesia bisa ke sana dan mengambil keputusan yang bagus ke sana. Dan saya juga berpikir ketika Anda melihat bagaimana supporter timnas Indonesia itu luar biasa, kata Siamoru Tenno kepada Yusa Nugraha. Dan lebih lanjut, pemain VTC U21 itu juga mengaku kemungkinan sudah ada kontak dengan PSSI via agennya. Tapi ini belum pasti karena dia tak diperbolehkan terlalu terbuka perihal tersebut. Mungkin sudah ada kontak tapi dia belum mau cerita, karena di balik layar mungkin dia sedang mengurus hal itu. Saya tak tahu, tapi tentunya saya terbuka. Tidak, saya tak boleh cerita banyak, tapi saya terbuka, sepertinya ada kesempatan itu, kata Siamoru Tenno saat ditanya Yusa Nugraha perihal adakah kode dari agennya. Spesialnya Siamoru Tenno. Lahir di Belanda pada 22 Oktober 2004, Siamoru Tenno memiliki darah keturunan Maluku, dan itu membuatnya diberi julukan Lionel Messi Maluku.
karena ia juga lincah ditambah dribbling di atas rata-rata. Padahal posisinya fullback kiri, bukan penyerang, dan itulah yang membuatnya cukup spesial. Karir Syama Roteno sendiri tak sesuai dengan yang dia mau di awal. Ia masih belum juga meraih impiannya untuk bergabung ke Liverpool. Kini ia masih bermain di level U21 meski sudah tanda tangan kontrak profesional bersama VTC Arnhem. Tapi ia juga sempat dibawa ke level senior walaupun masih jadi penghangat bangku cadangan doang sih. Selain gaya mainnya yang spesial, Syama Roteno ini juga punya tipe pekerja keras ketika di atas lapangan maupun saat di luar lapangan, di mana dia tipe fullback yang naik turun untuk membantu timnya menyerang serta bertahan, ditambah punya speed yang cukup tinggi juga. Hal tersebut juga disampaikan saat ditanya oleh Yusa Nugraha. Aku pikir aku bek kiri yang sangat menyerang. Kalau aku lihat ruang kosong, aku selalu ke sana dan meminta bola. Aku punya tendangan yang bagus. Aku juga cukup cepat dan juga cukup kuat saat duel. Aku pikir mempunyai daya lari yang banyak. Jadi selama 90 menit, aku bisa lari terus. Jadi menurutku, itu sebagai pemain, kata Messi Maluku itu. Dengan karakter seperti itu, saya pikir Syama Roteno sangat cocok dengan apa yang diinginkan Sinteyong. Apalagi dia bekerja keras dan bisa jadi starter tanpa harus diganti 90 menit. Ik denk dat ik als linksback zijn, dan ben ik een hele aanvallende linksback. Als ik de ruimte zie, ga ik er altijd in, zeg maar. Ik heb een hele goede traptechniek. Snel, denk ik. Ik denk dat ik ook wel mijn mannetje kan staan in een duel. Ja, en ik probeer het je eigenlijk altijd lastig te maken als jij als aanvaller voorbij mij wilt komen. En ik denk ook dat ik wel een aardig loopvermogen heb. Dus ik blijf 90 minuten lang gaan op die linkerkant. Cina protes ke AFC. Baru-baru ini media Cina protes setelah melihat timnas Indonesia semakin ngeri setelah diperkuat Messiegers dan Eliano yang sudah resmi bisa membela Garuda. Apalagi kalau ditambah pemain keturunan lagi di bulan Oktober ini, mungkin mereka ngamuk. Media Cina bernama 163.com protes karena berpendapat bahwa pengambilan sumpah mereka sebagai WNI menyalahi aturan hukum di Indonesia. Mereka menyelesaikan proses naturalisasi dua pemain Belanda hanya dalam 8 hari. Sesuatu yang tidak biasa. Menurut pemberitaan Sport Weekly, prosedur naturalisasi Hilgers dan Reinders tidak mengikuti peraturan dan prosedur terkait hukum Indonesia, tulis media Cina 163.com. Lebih lanjut, media Cina itu berharap Federasi Sepak Bola Cina atau CFA agar melaporkan Indonesia ke Badan Sepak Bola Asia atau AFC. Jika kedua pemain baru naturalisasi tersebut turun ke lapangan melawan Cina, Federasi Sepak Bola Cina dapat mengajukan banding kepada AFC dengan alasan proses naturalisasi kedua pemain timnas Indonesia itu tidak mencukupi. Sesuai peraturan Federasi Sepak Bola Asia, pertandingan ini akan dianggap sebagai kemenangan 3-0 untuk Cina. Alhasil, timnas meraih kemenangan pertamanya di putaran ketiga. Lanjut media Cina tersebut. Ini sungguh lucu, mengingat Indonesia sendiri sudah diurus ke FIFA langsung dan FIFA juga sudah menyetujui, serta sudah izin ke AFC juga. Makin pede lolos Pildun, Bahrain dan Cina cuma bisa lihat. Setelah naiknya ranking FIFA Timnas, ditambah fans yang begitu banyak, tentu ini menjadi magnet untuk para pemain keturunan. Dan benar saja, kini banyak pemain keturunan berlabel grade A macam Kevin Dix dan Syama Roteno tadi. Bahkan saya pikir akan semakin banyak pemain keturunan yang akan melirik timnas Garuda. Dengan begitu, pastinya Bahrain dan Cina memantau. Tapi mereka juga cuma bisa ngeliatin doang. Mereka kalau mau protes juga gak bisa, karena ini juga sesuai aturan FIFA. Ditambah PSSI di backup oleh Erick Thohir yang dikenal dekat sama Presiden FIFA, Gianni Infantino. Jadi itulah tadi cerita dari Messi Maluku yang bisa dibilang cukup unik. Dan apapun itu, semoga semua bisa membela Garuda agar bisa mentas di Piala Dunia 2026.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.